Oke, kita lanjut videonya. Nah, sekarang kita masuk kepada program pengolah kata. Nah, program pengolah kata salah satunya adalah software Word. Jadi kalau yang namanya kalian disuruh mengetik, disuruh membuat tulisan, cerita, harus langsung masuk ke yang namanya program pengolah kata, yaitu namanya Word. Aplikasinya atau softwarenya Word. Kalian bingung, yang mana dibuka Ustadz, yang mana dipakai Ustadz? Langsung cari softwarenya atau buka softwarenya Word. Nah, kalian boleh buka di Start menu, klik Start menu, ya. Kemudian kalian cari di sini yang namanya Word. Nah, Ustadz susah cari Word di sini, nggak tahu yang mana ini Ustadz, pusing saya. Nah, caranya supaya cepat, nah kalian menggunakan bantuan fungsi pencarian. Di sini ada pencarian, search, kalian klik itu. Nah, nanti disinilah kalian ketik sesuatu yang kalian ingin cari, yaitu Word. Ketiklah di situ namanya pakai keyword WORD. Nah, tuh langsung muncul. Nah, ya kan? Kalian tinggal klik itu. Oke, ini tampilannya. Kalian klik yang blank dokumen. Klik blank dokumen. Oke. Setelah kalian klik blank dokumen, ya, kalian klik blank dokumen, ya, kalian klik blank dokumen, ya, kalian ini ya, kalian besarkan dulu tampilannya. Kalian klik ini. Kalau misalnya tampilannya seperti ini kecil ya, kalian besarkan, klik yang ini menggunakan restore down. Nah, supaya tampilannya menjadi full layar seperti ini. Tapi kalau kalian pada saat membukanya sudah full layar, ya tidak perlu lagi dikasih restore down. Oke, sudah. Ini dia. Nah, sekarang Ustadz sudah punya ketikan yang sudah Ustadz ketik, yaitu yang ini. Nah, ini ya, ini sudah Ustadz ketik tadi. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya bagaimana cara merubah hurufnya ya, kemudian merubah ukuran huruf, mau dikasih besar atau mau dikasih kecil, dan mengganti warnanya, kemudian menebalkan hurufnya, kemudian memiringkan hurufnya, dan memberi garis bawah. Ada 6, tambah lagi 1, yaitu menggunakan alignment. Jadi 7 alignment. Jadi nanti kalau ada insya Allah kan kita dekat nanti yang namanya sudah dekat dengan penilaian tengah semester atau mid semester, nanti ada ujian prakteknya. Nah, ujian prakteknya itu seperti ini, yang menjadi poin-poin penilaian atau rubrik penilaian itu warnanya bisa diganti, ukuran hurufnya bisa diganti, jenis hurufnya atau model hurufnya bisa diganti, kemudian bisa ditebalkan, kemudian juga bisa memiringkan tulisannya, memberi garis bawah, dan bisa mengganti alignmentnya. Jadi ada 7 nanti penilaiannya, ada 7. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, mengganti warna hurufnya. Nah, kalau kita mau mengganti warna hurufnya, ya terlebih dahulu kita pilih yang mana yang mau diganti hurufnya. Yang mana? Ini kah kata anak kah, atau kata seseorang kah, atau kata merupakan, atau contoh cerpen, atau semuanya? Yang mana kita mau ganti? Nah, berarti kita harus melakukan pemilihan dulu. Gimana cara memilihnya? Cara memilihnya adalah kita melakukan yang namanya blocking atau memblok tulisan atau kata atau kalimat atau paragraf yang ingin kita rubah. Misalnya kata contoh ini ingin kita rubah warnanya, berarti kita blok ini, kita pilih ini, supaya komputer juga tahu yang mana yang mau dirubah. Kalau kalian langsung klik perintah untuk merubah warnanya, komputernya bingung yang mana mau dirubah. Jadi kalian harus kasih jelas alamatnya yang mana mau dirubah. Caranya kita blok dulu. Misalnya contoh ini kalian blok. Caranya klik tahan ya, arahkan pointernya ini atau
kursornya ini ke sini, ke depan tulisan contoh ini, ke depan kata contoh ini, klik tahan kemudian geser sampai akhir kata contoh ini. Nah, dia langsung terblok, ini terblok kayak hitam-hitam seperti ini ya. Kalau kalian klik di luar sini, bloknya hilang, bloknya terhilang. Blok lagi, jangan sampai hilang bloknya ya. Nah, kalau sudah terblok begini berarti komputer sudah tahu yang mana kalian ingin melakukan perubahan. Dari berarti karena blok yang diblok ini adalah kata contoh, berarti yang akan dirubah adalah kata contoh ini. Oke, kita coba. Untuk merubah warnanya, ini yang kalian pilih ya. Ada A, kemudian ada gambar, ada warnanya di bawah. Oke, kalian pilih yang ini, yang kecil ini, arahkan pointernya ke sini, kemudian klik itu. Nah, akan muncul banyak model-model warna. Kalian pilih misalnya warna biru, klik biru, maka terubahlah ini. Nah, seperti itu ya, dipilih dulu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengganti ukurannya? Apa yang harus dilakukan sebelum mengganti atau melakukan perubahan? Dipilih lagi yang mana mau dirubah ukurannya. Jangan kalian langsung rubah ukurannya, komputernya bingung yang mana mau dirubah ukurannya ya. Misalnya kata saya mau rubah ukurannya, gimana caranya? Nah, kita blok lagi kata saya ini. Tahu kan cara memblok tadi kan? Klik tahan, oke, kemudian geser pada tulisan itu. Nah, ini untuk merubah font size kan 12. Klik ini yang di bawah sudah ukurannya. Oke, perhatikan yang mana saya klik. Nah, kalau 12, 20 semakin besar, 23 semakin besar, 24 semakin besar, dan seterusnya. 14 semakin kecil, 12 semakin kecil, 10 semakin kecil, semakin 8 semakin kecil, semakin besar, misalnya 20 jadi besar ya. Nah, kemudian ada lagi namanya menebalkan huruf. Bukan menebalkan huruf dulu ya, jangan dulu ke situ. Mengganti model huruf. Nah, kalau mengganti model huruf, apa yang kita lakukan? Kita blocking lagi. Misalnya ini saja, ini kita blok ya, sampai bisa. Oke, berarti ini yang di blok ini nanti akan terubah, dia punya akan terjadi perubahan yang di blok ini ya. Ini untuk mengganti yang namanya jenis huruf atau model huruf. Nah, di sini ada macam-macam huruf dengan namanya. Ada huruf Calibri, ada huruf Calibri like sama Calibri, ada Times New Roman, ada model huruf Arial. Nah, kalau kalian klik ini, ini terubah hurufnya tuh, lihat, perhatikan perubahannya. Ini Ustaz belum klik ya, Ustaz masih pilih-pilih. Dia sudah terjadi perubahan di situ. Oke, misalnya Ustaz klik yang ini. Nama hurufnya ACME eksplosif. Nah, itu nama hurufnya ya. Klik itu. Nah, lihat yang di blok tadi langsung berubah modelnya seperti ini. Oke, ya kan? Kemudian berikutnya kita akan tebalkan. Misalnya yang mana kita akan tebalkan lagi. Apa yang dilakukan? Pemilihan lagi. Kita pilih lagi misalnya permasalahan. Kita blocking. Oke, kemudian kita mau ganti. Nah, kita mau tebalkan, klik ini bold. Nah, itu kan dia tebalkan. Kemudian kita mau miringkan. Nah, klik lagi, pilih lagi. Ini yang mau dimiringkan. Oke. Nah, ini untuk memberi garis bawah. Nah, klik ini. Tuh kan? Garis bawah. Oke. Nah, sekarang ada lagi. Gimana caranya Ustaz saya mau kembalikan seperti semula? Ini terlalu banyak sudah perubahannya ya. Atau saya ada kesalahan, saya mau melakukan perubahannya. Gimana caranya? Nah, ini harus kalian ingat baik-baik ya. Jangan nanti sampai kalian lupa. Perhatikan keyboard. Kalian klik tahan pada tombol kontrol, klik tahan, kemudian tekan tombol Z. Lihat perubahannya di monitor. Tuh, dia akan kembali seperti sebelumnya. Kalau ketekan lagi, dia kembali lagi seperti sebelumnya. Jadi beberapa perubahan tadi dia akan kembali seperti sedia kala secara bertahap. Klik lagi, tekan lagi Z, berubah lagi yang tadi kita
ini yang tadi kita pertebal hurufnya, klik lagi, tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi. Nah, sampai dia benar-benar menjadi seperti sedia kala tanpa ada perubahan sedikit pun. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya kalian mau ada terjadi kesalahan seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke alignment. Alignment, ini alignment. Oke, di sini kita lihat paragraf ini semua rata di sini. Beda dengan sini, tidak rata kan? Oke, di sebelah atau di sisi kirinya rata. Bisa dilihat rata ya, rata dari atas ke bawah ini rata. Namun di sisi kanan tidak rata. Nah, untuk mengubahnya itu kita melakukan yang namanya fungsi alignment. Nah, di sini ada alignment rata atau align left atau rata kiri. Artinya paragraf atau tulisan ini akan merata ke sebelah kiri seperti ini. Oke, coba kita blok semuanya paragraf ini. Kemudian kita klik yang namanya rata right atau align right atau rata kanan. Maka nanti paragraf atau tulisannya atau teksnya merata ke sebelah kanan, lihat. Tuh. Jadi rata sebelah kanan ya kan? Oke, kalau tengah center maka tulisan atau paragrafnya semua bertumpu ke tengah seperti ini. Nah, kalau supaya rata di sebelah kiri, rata juga sebelah kanan, kita gunakan fungsi justify. Kita klik. Nah, lihat sisi kirinya rata, sisi kanan pun rata. Seperti itu. Ya. Ini kenapa bisa di tengah? Bukan di spasi ya. Kenapa bisa di tengah? Karena dia menggunakan ini. Kalau kita menggunakan center, kalau kita sebelahkan sini, dia akan merata ke sebelah kiri. Kalau kita tengah, dia akan bertumpu di tengah, dan kalau kanan dia merata ke kanan. Dan kalau ini, ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita melakukan penyimpanan. Nah, sekarang kita sudah membuat tugas-tugas kita, sudah kita edit semuanya, sudah kita ini, dan ini merupakan ini nanti penyimpanan ini menjadi salah satu rubrik penilaiannya Ustadz ya. Menjadi poin penilaian, jadi menjadi 8. Ya, jadi 8 ya. Untuk ini. Oke. Caranya klik file, kemudian di sini ada save, nama save as. Nah, untuk pertama kali melakukan penyimpanan, kedua fungsi ini save atau save as sama. Save dan save as itu sama ketika baru pertama kali menyimpan. Ini kan baru pertama kali menyimpan ya. Nanti kalau sudah tersimpan, nah kedua fungsi ini menjadi berbeda. Oke, apa perbedaannya? Mari kita lihat. Klik menu file, ya. Kalau kembalinya ini ya, ini kalian klik menu file, kemudian pilih save atau save as, sama fungsinya di sini save. Setelah itu pilih browse. Nah, setelah kalian klik browse, akan muncul kotak save as. Kotak save as ini mirip-mirip dengan yang namanya tadi Windows Explorer. Ada sisi kiri, ada sisi kanan. Sisi kiri tempat penyimpanan, media penyimpanan, sisi kanan tempat isinya. Nah, sekarang kalian save di folder yang tadi dibuat. Nah, harus ingat di mana tadi kalian buat, ya kan? Jangan lupa di mana tadi saya buat ya, di mana ya? Nah, tadi dibuat di mana? Di dokumen. Klik dokumen itu. Cek. Oke, lihat isinya. Nah, lihat isinya. Lihat isinya. Ya, scroll ke bawah, cari folder yang kalian buat tadi. Apa tadi yang dibuat? Yang kita buat tadi adalah foto liburan folder. Nah, cari. Nah, ini dapat foto liburan. Double klik untuk membuka. Sudah? Kemudian kita klik. Oh, jangan dulu, lupa. Kemudian setelah itu kita ganti nama filenya. Klik atau ketik. Ya, ini di sini ya. Ini di kolom name, kolom nama,
di kolom nama ini, klik di situ supaya kursornya muncul, itu yang mati menyala, terus klik di situ. Oke, setelah itu hapus, backspace, hapus. Setelah itu ketik nama filenya atau beri nama filenya, misalnya di sini namanya tugas 1. Oke, tugas 1. Kemudian klik save. Nah, dia sudah tersave. Mau bukti? Kita close semua. Oke, disinilah kalian belajar bagaimana membuka folder-folder atau file-file yang ada dalam komputer kalian. Nah, gimana caranya membuka file yang tadi? Apa yang harus dilakukan? Ya, kalian harus lakukan adalah mengklik atau membuka yang namanya File Explorer. Buka File Explorer, ya kan? Kemudian cari foldernya di mana tadi kalian buat. Nah, jangan lupa di dokumen. Apa nama foldernya? Jangan lupa foto liburan. Double klik aja. Apa nama filenya tadi kalian kesama? Tugas 1. Nah, tuh. Ini dia. Double klik aja, dia akan terbuka. Tuh kan? Nah, sekarang disinilah coba kita klik menu file. Disinilah fungsi save sama save as sudah berbeda. Misalnya kita melakukan perubahan, ya. Misalnya judulnya ini kita mau rubah menjadi tebal seperti ini, dan kita ganti warnanya menjadi warna merah gelap seperti ini. Ada perubahannya. Ini kan ada perubahan ya. Nah, nanti kalau kalian close tugas kalian atau file kalian ini, maka komputernya akan memberikan pilihan, kalian mau save enggak ini yang perubahan atau tidak, kalian mau simpan atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka tidak tersimpan. Ketika kalian buka lagi, maka ini yang tadinya kalian rubah menjadi seperti semula. Bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Nanti kalian kalian praktek saja. Jadi nanti kalau sudah ada perubahan, komputernya memberikan pilihan ketika kalian tutup ya, mau tutup. Pokoknya kalau kalian melakukan perubahan, ketika kalian mau tutup, maka komputernya memberikan pilihan. Yang pertama, apakah kamu mau menyimpan perubahan ini atau tidak. Kalau misalnya tidak, kalian close, maka yang kalian perubahan tadi ini kalian buka kembali, nanti akan menjadi seperti semula. Tapi kalau tidak, kalian save perubahannya, maka kalian buka, perubahan ini tetap ada. Oke, mari kita lihat. Ini kan sudah ada perubahan ya, sudah perubahan. Kita klik file, klik save. Oke, klik save. Kita close. Kita buka lagi. Nah, perubahannya tersimpan. Nah, coba kita lakukan perubahan di sini. Misalnya ini kita kasih warna merah juga ya. Nah, lihat, perhatikan nama saya Davi ini warna merah, itu perubahannya. Nah, kalau kita close saja, dia kasih pilihan save perubahan, simpan perubahan, atau tidak simpan perubahan, don't save. Apa yang kita lakukan? Misalnya don't save, kita tidak simpan perubahannya, klik. Coba kita buka lagi. Nah, yang kita rubah tadi, nama saya Davi, itu tadi merah, tidak tersimpan. Seperti itu ya, tidak tersimpan. Oke, itu gunanya save. Save ini untuk menyimpan perubahan, ya. Dan save as, nah di sini berbeda. Save sama save as. Kalau save ini sekarang dia berbeda dengan save as. Nah, sekarang save fungsinya hanya untuk menyimpan perubahan, tapi save as untuk menyimpan penyimpanan yang baru. Seperti itu ya. Penyimpanan yang baru. Coba kita klik. Tadi di awal kalau pertama kali melakukan penyimpanan, kedua fungsi ini sama. Tetapi kalau sudah kita lakukan penyimpanan, maka dia akan berbeda. Save as fungsinya untuk melakukan penyimpanan yang baru, kemudian save hanya untuk menyimpan perubahan. Sudah kita tes tadi ya, save.
untuk menyimpan perubahan. Nah, sekarang kita coba save as. Nah, save as kita seperti melakukan penyimpanan baru, seakan-akan seperti tadi kita belum melakukan penyimpanan atau melakukan pertama kali penyimpanan. Dia kasih pilihan lagi di sini, browse, pilih tempat penyimpanan. Nah, muncul lagi kotak save as. Kotak save as, kita cari lagi tempat penyimpanan, ya kan? Seperti itu ya. Pilih lagi tempat penyimpanan lain, misalnya di mana ya? Oh, di sini aja dah. Ya. Ingat foldernya ya, di perangkat pembelajaran ya. Double klik dan kita kasih nama tugas 2, save. Oke, kita lihat, kita close ini. Nah, kita buka dokumen foto liburan. Nah, di sini ada yang kita save tadi, dan kita save kedua nanti tadi menggunakan save as. Kita di kita simpan tadi di perangkat pembelajaran. Nah, muncul juga tadi tugas 2, ya kan, yang kita save kedua kalinya. Oke, seperti itu ya langkah-langkah menyimpan ya, menyimpan perubahan, kemudian melakukan penyimpanan baru, seperti itu ya. Nah, oke, ingat langkah-langkahnya ya. Oke, cukup sampai di sini saja, Ananda soleh-soleha sekalian. Jangan lupa banyak praktek menggunakan mouse, menggunakan keyboard, kemudian berlatih untuk banyak melakukan pengetikan supaya jarinya bisa lancar untuk mengetik, seperti itu ya. Oke, dan ingat, sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Soalnya nanti ada 2. Pertama soal pilihan ganda, materi-materinya atau butir-butir soalnya Ustaz ambil dari soal-soal TH kemarin yang sudah Ustaz kasih. Kemudian materinya juga dari materi-materi yang sudah Ustaz share, baik itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk PDF, dan semuanya sudah terangkum di Google Class. Silakan akses itu Google Class karena semua di situ materi dan tugasnya terklasifikasi dengan baik, sehingga ayah bunda Ananda soleh-soleha bisa tahu ini materi untuk hari apa, ini materi pertemuan hari apa, ini tugas diberikan pada hari apa, apakah saya sudah mengerjakan atau belum. Nah, disitulah bisa terklasifikasi. Nah, bagi ayah bunda dan soleh-soleha yang belum mendapatkan materi atau tidak dapat mengakses materi, jangan lupa langsung mengkomunikasikan dengan saya. Insya Allah Ustadz langsung follow up dengan segera ya, seperti itu. Oke, ayah bunda dan soleh-soleha yang sudah berusaha untuk mengakses materi, kemudian yang sudah berusaha mengerjakan tugas-tugas semuanya yang sudah Ustadz share, Ustadz ucapkan jazakumullah khairan, semoga dimudahkan urusannya. Dan jangan lupa menjaga hafalannya di rumah, menjaga sholatnya, dan tetap semangat. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.